suatu saat adik saya memberikan rezeki tanpa disengaja. Jadi ada orang beli pulsa di tempatnya dia senilai 20.000. Tetapi ternyata uangnya ada 100.000 dan adik saya tidak mempunyai tidak punya kembalian ya. Maka akhirnya karena orang tersebut juga orang jauh, hanya mampir, maka adik saya mengatakan sudah dibawa aja. Selesai di situ, adik saya udah lupa. Nah, yang berlaku kemudian adalah sore harinya kedua anaknya dikasih uang Pak D-nya 50.000 dan kemudian malamnya ada arisan, dia dibayari 100.000. Berapa kalau dihitung? Betul, tepat 10 kali lipatnya 20.000 yang telah diberikan. Tanpa ada maksud menyombongkan diri dan ria, tetapi untuk Anda contoh, ada sebuah masjid yang pembangunannya kurang 4 juta. Sampailah di telinga saya dan saya bilang saya tutup saja. Maksud saya ketika saya tutup, sudahlah kita diem-diem saja, nggak usah dikasih tahu sama orang-orang, pokoknya tahunya beres. Apa yang terjadi, panitianya justru memanggil saya dan semua panitia pembangunan masjid dan mengatakan bahwa akan ditutup oleh saya. Ya sudahlah, kalau karena beliau mengatakan niatnya baik dan akan menjadi contoh untuk yang lainnya, ya sudah. Oke, apa yang terjadi? Belum sampai uang saya kasihkan, dan belum sampai saya beranjak dari masjid tersebut, saya dapat telepon bahwa saya mendapatkan biaya perjalanan ke luar negeri yang nilainya adalah 40 juta. 40 juta. Berapa kalau dihitung? 10 kali lipatnya 4 juta yang telah saya berikan. Maaf, belum saya berikan. Belum jadi saya berikan. Saya udah langsung mendapatkannya. Satu lagi, ada masjid yang lain. Masjid yang lain itu pembangunannya juga belum selesai dan sampai juga ke telinga saya. Akhirnya saya bilang, ya udahlah saya tutup. Berapa biayanya? Dia bilang 6 juta. Baik, saya tutup, tidak apa-apa. Sekali lagi dengan kondisi yang sama, saya tidak mau dipublikasikan. Ternyata benar-benar dia malah mempublikasikan kepada orang-orang di situ dengan alasan sekali lagi untuk memberikan contoh. Monggolah. Apa yang terjadi kali ini bukan di on the spot, tapi begitu sampai rumah saya dapat email bahwa saya mendapatkan beasiswa yang nilainya adalah 60 juta. Tepat 10 kali lipatnya 6 juta. Masih ada lagi. Ada anak magang di tempat saya nabrak. Saya juga, ya Allah, orang sudah anak magang nggak bayar, kok udah tak pinjemi motor, kok yo nggak hati-hati gitu. Ibunya nuntut sampai masuk rumah sakit. Dan kemudian saya bersikeras, Pak Bayan datang bahwa yang salah itu dia, bukan staf saya, karena staf saya sudah memberikan sign dan ibunya tidak memberikan warning apapun, termasuk rating, klakson dan sebagainya. Saya bersikeras bahwa yang benar adalah anak saya, dan saya menang.
Akhirnya Pak Bayan dan orang ibu korban tersebut pulang. Tapi kemudian saya berpikir, masa iya sih saya setega itu? Akhirnya saya mencoba menghubungi Pak Bayan lagi. Pak Bayan, berapa biaya rumah sakitnya? Dia bilang sih 400.000. Ya sudahlah Pak, saya tutup, saya bilang. Tanpa ada maksud menyombong kayak gini, ya sudah, saya tutup saja. Apa yang terjadi? Nanti malamnya ada email, karena saya jualan hosting. Ternyata di email ada order sebuah domain dan hosting yang nilainya adalah 4 juta. Berapa 4 juta? Kalau dihitung 10 kali lipatnya, 400.000 dari yang saya berikan kepada ibu yang kecelakaan tadi. 4 saja cukup ya. Artinya, saudaraku, manakala kita bersedekah, maka sebenarnya itu akan digunakan untuk melipat gandakan rezeki kita. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu menjadi miskin dan mati gara-gara sedekah. Kalau orang kemudian menjadi tidak ada, atau mungkin justru pendapatannya makin kecil, itu menurut kita, loh, begitu saya habis itu sedekah kok rezeki saya kok pendapatannya menjadi turun. Mungkin, tapi ketahuilah itu sebenarnya jauh lebih berkah daripada Anda mendapatkan banyak tetapi tidak berkah. Mungkin yang sedikit itu berkah. Artinya berkah itu digunakan untuk makan, juga insya Allah bisa untuk melanjutkan aktivitas ibadah halal. Kemudian digunakan untuk ibadah apapun cukup. Tapi mungkin sebaliknya, begitu Anda mendapatkan mungkin rezeki yang banyak, namun dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, mungkin akan cepat sekali menjadi habis. Ada saja anaknya sakit, banyak bocor, kemudian butuh biaya apa lagi. Ada saja. Anda harus introspeksi. Mungkin rezeki yang Anda dapatkan, mungkin maaf, tidak halal atau tidak dengan cara yang benar. Tapi dengan cara yang halal, rezeki Anda menjadi berkah, bisa untuk melanjutkan aktivitas ibadah dan bermanfaat. Jadi, manakala Anda bersedekah, maka insya Allah kemuliaanlah yang Anda dapatkan, dan Anda dan rezeki itu akan menyuburkan justru rezeki Anda makin banyak. Sedekah itu adalah kuncinya rezeki. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan rezeki yang lebih banyak, maka Anda harus sedekah. Sebenarnya bisa dihitung kalau begitu. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki 1 juta, maka Anda harus sedekah 100.000. Kenapa? Karena akan 10 kali lipatnya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan 10 juta, maka Anda harus sedekah 1 juta. Loh, rezeki kok dihitung-hitung? Berarti kita pamrih dong? Betul. Tapi pamrihnya kan sama Allah, bukan sama manusia. Yang tidak boleh itu adalah pamrih kepada makhluk. Wah, pamrihnya sama Allah kok. Allah sendiri bilang, mintalah kepadaku Allah, maka akan aku beri. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, ya pamrihnya harus sama Allah. Apa Anda kalau sholat itu tidak pamrih? Oh, pamrih. Anda puasa pamrih enggak? Pamrih. Ada zakat, haji, atau amalan yang lainnya? Pamrih. Tapi pamrihnya sama Allah, bukan kepada makhluk. Maka boleh. Jadi bagaimana? Teruslah bersedekah, karena itu adalah kuncinya rezeki, dan justru akan menyuburkan harta Anda. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum.